nggak diupload, jadi panjang. Nah, intinya sederhana, kawan-kawan sekalian, bahwa sebuah kepemimpinan itu mutlak ada. Tapi bagaimana cara dia dipilih, bagaimana pertanggungjawabannya, apakah kemudian dipilihnya itu lewat sistem pemilu, di mana nyoblos atau centreng, ya, contreng, sistem elektoral sistemnya itu proporsional terbuka atau tertutup atau pakai sistem distrik. Terus juga kemudian berapa lama dia berkuasa, apakah seumur hidup, dibatasi 4 tahun seperti di Amerika, atau 5 tahun seperti di Indonesia, dibatasi 2 periode saja seperti amandemen UUD 45 kita, atau seperti zaman Pak Harto sampai 32 tahun sampai harus didemonstrasi diturunkan. Terus bagaimana kekuasaan itu kemudian dipecah-pecah, dipisah menjadi, kita mengenal trias politika, kalau di barat disebut separation of powers. Kekuasaan itu dipisah, ada di parlemen, ada di pengadilan, ya, ada kemudian di pemerintahan. Nah, ini semua Rasulullah SAW tidak bicara sampai detil. Nah, karena itu tidak ada sistem yang beliau tinggalkan. Dan kita tahu sejarah Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, serta kemudian yang kelima Hasan bin Ali, itu semua sistemnya berbeda-beda. Jadi yang mana yang mau ditegakkan? Nah, itu kalau kita bicara khalifah sebagai sistem. Tapi kalau kita bicara khalifah sebagai sosok, bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW harus ada pemimpin pengganti beliau. Makanya kalau Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah itu mengatakan sejarah terminologi khalifah, Ibnu Khaldun menjelaskan. Jadi kalau tadi secara Qur'ani dan secara gramatika sudah dijelaskan oleh Pak Dekan kita, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa mereka menyebut Abu Bakar sebagai khalifah itu artinya khalifah Rasul, pengganti Rasul. Begitu Umar naik, khalifah Rasul, pengganti Rasul. Ini kok jadi orang Madura ya ini. Ganti penggantinya terus gitu. Jadi gubernurnya tetap siapa Jawa Timur? Eno ya, Mbak Sofi dan seterusnya itu hanya penggantinya kan gitu. Nah, karena itu kata Ibnu Khaldun, karena ribet menyebutnya khalifah Rasul, akhirnya disebut saja sebagai khalifah. Belakangan baru kemudian di periode Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, ada istilah-istilah seperti itu. Jadi dari segi terminologi saja, itu dari awal sudah dipahami dan peranannya adalah sebagai pengganti Rasul. Dan kalau hadis mengatakan kita berjalan 3 orang saja harus ada pilih pemimpin di antara kita, gitu ya. Bagaimana Islam sudah berkembang keluar Jazirah Arab saat itu sampai masuk ke Afrika, itu kalau tidak punya pemimpin tidak mungkin. Nah, karena tidak ada sistem yang jelas saat itu, saya ambil contoh misalnya bagaimana pemilihan Abu Bakar itu. Ini kan perdebatan panjang Sunni dengan Syiah, ya. Apakah ada nasnya atau tidak, gitu kan. Nah, yang jelas kemudian para ulama Ahlussunnah mengatakan ya karena Nabi sudah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat, nah itu kemudian dikiaskan gitu ya. Kalau urusan agama saja Nabi mempercayakan Abu Bakar, apalagi urusan dunia kan gitu. Tapi apa ada nas yang jelas-jelas menunjuk Abu Bakar? Tidak ada. Kaum Syiah kemudian menyodorkan hadis Ghadir-Qum bahwa Nabi telah mengatakan Ali ini adalah sebagai maula. Ini kata-kata maula ini artinya sebagai wali. Ini masuk lagi nanti Al-Maidah 51 nanti pembahasannya. Nah, hanya ada hal seperti itu. Rasulullah mengatakan maula itu maksudnya bukan memimpin, gitu, bukan menjadi penggantinya Rasul, seterusnya. Itu perdebatannya. Umar bin Khattab menjadi khalifah ditunjuk oleh Abu Bakar, kemudian semua berbayar setelah itu. Maka Umar kepada Utsman, Sayyidina Utsman, kita tahu dibentuk panitia 6. Ya. Ini yang cikal bakal halul wal akhdi.
Tapi kalau kita lacak, dalilnya mana? Rasul pernah begitu kan? Bikin alu-alu ahli. Tidak ada. Terus kemudian Imam Ali menggantikan Khalifah Utsman dalam suasana negara yang sangat sedang kacau balau. 5 hari Madinah tergenang darah, tidak dikuasai oleh pemberontak saat itu. Sampai Khalifah Utsman di kuburnya itu harus diam-diam. Makanya kita kalau ziarah ke makam Nabi itu cuma ada 2 khalifah, Abu Bakar dan Umar yang di sana. Utsman tidak ada. Sementara Khalifah Ali meninggalnya di Kufah. Jauh. Jadi perpindahan dari Khalifah Utsman ke Khalifah Ali itu dengan pemberontakan, terbunuhnya Khalifah Utsman. Sudah tua beliau selama 12 tahun memimpin. Periode pertama, periode yang luar biasa, jasa-jasa yang tidak mungkin kita lupakan, ada masa Utsmani dan seterusnya. Periode berikutnya beliau sudah mulai tua, kehilangan kontrol sebagaimana layaknya manusia biasa. Tapi kalau Prof. Mahasin ini masih gagah perkasa. Nah, tidak ada kepuasan, muncul ketidakpuasan, dan karena tidak ada batas masa jabatan. Karena nggak ada batasannya. Jadi sampai beliau meninggal baru digantikan. Karena itu Presiden Soeharto itu kurang lama berkuasa, 32 tahun. Kalau kita punya sistem khilafah, kita harus menunggu sampai beliau meninggal. Jadi nggak perlu mahasiswa demonstrasi atas menunggu saja. Makanya dalam sejarah khilafah itu banyak sekali khalifah yang diracun, ya, dibunuh, karena tidak sabaran nunggu ini kapan matinya. Sementara kalau dalam demokrasi itu kan ya ditunggu periode pemilu gitu ya, ditunggu gitu. Jadi kalau sekarang itu kalau ada banyak yang nggak setuju dengan Jokowi, kemudian melakukan gerakan-gerakan, kita bilang itu gerakan makar. Kenapa? Karena sudah ada pemilu periode. Ya tunggu saja. Kalau nggak suka ya nggak usah pilih lagi beliau. Kalau suka ya terus gitu. Dan itu pun meskipun senang betul dengan beliau misalnya atau dengan SBY kemarin dibatasi 2 periode. Nah, pembatasan ini tidak pernah ada dalam zaman khilafah. Pembatasan ini dimulai oleh Amerika Serikat, amandemen konstitusinya itu tahun 26. Sementara khilafah sudah bubar tahun 24. Jadi makanya belum ada sempat pembatasan itu dalam teori politik Islam. Waktu Imam Ali diangkat dibayar menjadi khalifah, Islam itu sudah tersebar kemana-mana. Para sahabat besar sudah dakwah kemana-mana. Panitia 6 itu sudah kemana-mana yang waktu dulu mengangkat Khalifah Utsman. Tapi karena mendesak, maka Imam Ali diangkat jadi khalifah. Muawiyah 20 tahun menjadi gubernur Damaskus mengatakan, loh saya gimana? Kenapa tidak menunggu suara saya dulu? Itu artinya apa? Di awal-awal periode sejarah khilafah sudah mulai muncul problem representasi. Siapa yang merepresentasikan suara rakyat? Sudah muncul, karena sistemnya nggak ada, nggak dibuat. Bahwa kalau mau memilih khalifah itu para gubernur dikumpulkan dulu semua, rapat satu gedung parlemen gitu ya. Kemudian masing-masing gubernur itu memilih siapa, nggak ada sistem semacam itu. Karena itulah Muawiyah protes. Tapi kan dia pinter. Kalau protesnya karena itu dibilang ambisi. Protesnya adalah untuk menuntut balas dari pemberontakan Utsman. Tapi intinya itu, dia merasa tidak terwakili. Karena semua hanya ada di Madinah. Jadi hanya para sahabat besar yang tersisa yang di Madinah itulah yang kemudian membaiat Sayyidina Ali. Gitu. Ya, terima kasih. Nah ini kalau para pejabat sudah bergeser, kita bisa lebih santai gitu ya. Kita mulai bisa mesra-mesraan. Ya, jadi mulai muncul problem representasi. Siapa mewakili suara umat? Gitu. Kalau dulu problemnya oleh Umar disadari dengan membentuk 6 panitia, di mana berdasarkan kapasitas 6 sahabat besar. Tapi kalau Islam sudah tersebar kemana-mana, para sahabat juga sudah tidak di Madinah lagi, tapi sudah dakwah kemana-mana kan. Dan zaman dulu itu belum ada Twitter, Facebook, WhatsApp gitu kan.
Ini kelamaan, nungguin mereka pulang lagi naik unta, jauh dari Damaskus. Kalau yang sudah pernah ke umroh Pak Haji, sekarang saja itu kan dari Mekah ke Madinah itu berapa jam ya Pak Dekannya? Padahal ini sudah luar biasa ini kita. Gimana zaman dulu yang belum ada Toyota, adanya onta. Kelamaan, kalau nungguin semua itu dipanggilin semua kelamaan. Sementara negara dalam keadaan goyah, pemberontakan itu, maka harus ada gerak cepat memilih siapa pemimpin. Maka Imam Ali. Terus jangan dibayangkan kalau kemudian sudah ada khilafah, maka semua problem selesai. Jadi sekarang ini ada yang mengatakan khilafah is the only solution. Problem harga BBM naik, khilafah. Reklamasi, khilafah. Jalanan macet, banjir, khilafah. Semuanya itu diselesaikan khilafah, sampai jomblo pun itu akan diselesaikan oleh khilafah. Ini yang jomblo banyak di sini ya. Gak usah khawatir jomblo itu banyak temannya. Karena kalau dia habis nembak cewek itu dijawabnya apa? Kita temanan aja ya. Jadi jomblo tidak pernah berjalan sendirian. You never walk alone. Temannya banyak. Imam Ali terbunuh, jadi Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Imam Ali terbunuh. Politik Islam seperti apa yang mau kita wariskan ke generasi selanjutnya? Ketika Khalifah kedua, ketiga, keempat itu dibunuh. Terjadi perang Jamal. Siti Aisyah sedang umroh di Mekah saat Utsman terbunuh. Kemudian beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha kemudian menuju kembali ke Madinah. Di satu kota berhenti, ketemu dengan rombongan dari Madinah. Ada berita apa? Kata Siti Aisyah. Kami sudah membayar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Siti Aisyah nggak setuju. Balik lagi ke Mekah, menyusun kekuatan, ditopang oleh gubernur Mekah. Terus kemudian pergi ke Basra. Terjadilah perang Jamal, perang unta. Karena Siti Aisyah itu memimpin pertempuran di atas unta. Perang baru berakhir ketika kaki-kaki unta itu ditebas sehingga menggelincir jatuh. Maka perang selesai. Tidak kurang dari 18.000 para sahabat ini saya merinding. 18.000 itu meninggal gara-gara perang saudara pertama. Perang antara menantu Nabi dengan istri Nabi. Kebayang? Bagaimana kita sekarang bisa bilang khilafah is the only solution? Zaman dulu itu perang saudara. Saya tidak mengkritik Siti Aisyah, saya tidak mengkritik Imam Ali, saya paparkan sejarah. Sehingga kita bisa melihat dari dulunya. Selama ini ada sebagian pihak yang selalu bicara khilafah baik-baik saja. Nah, sementara sejarah tidak seperti itu. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Seperti kita sholat Jumat, ambil sendal yang baik, buang sendal yang buruk. Sejarah juga gitu kira-kira ya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Nah, Khalifah Hasan bin Ali dipilih menggantikan ayahnya. Ini setelah Imam Ali memindahkan ibu kota. Jadi Imam Ali itu berpikir, wah ini luar biasa. Pemberontak dari Mesir sampai masuk ke Madinah. Di sebelah Masjid Nabawi itu rumah Utsman. Khalifah sedang membaca Quran, merangsek masuk dan membunuh. Kota suci Madinah menjadi tercemar. Jadi kalau ada suara-suara lain, karena tadi sudah ada perang Jamal, sementara Muawiyah dan Damaskus juga bersiap-siap menyerang, ini berbahaya. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Ini bid'ah luar biasa. Zaman Nabi tidak pernah ada perintah Nabi. Wah, nanti tahun sekian ibu kota dipindahin kan? Abu Bakar memindahkan? Tidak. Umar? Tidak. Utsman? Tidak. Ali melakukan. Kenapa? Karena Ali merasa bahwa sudah mulai harus dipisahkan persoalan keagamaan dengan persoalan politik. Begitu dipindahkan ke Kufah, maka kalau ada pemberontakan atau perang, Madinah dan Makkah suci, tetap menjadi kota suci, tidak tercemar pertarungan politik atau pertumpahan darah.
Nah ini masalah yang luar biasa, dipindahkan ke Kufah. Khalifah Hasan kemudian naik, dipilih. Muawiyah protes, bayang-bayang peperangan perang Siffin kembali terulang. Ya. Jadi perang Siffin itu terjadinya hanya di daerah Kufah, karena tadi sudah dipindahkan ke kota. Imam Ali kemudian ditikam dari belakang, kemudian 2 hari kemudian meninggal, anaknya yang diangkat. Ini Imam Ali tidak menunjuk anaknya. Beliau sudah meninggal, tidak berpesan apapun. Nah, cuma warga Kufah mengatakan, ya siapa lagi yang memiliki legitimasi kuat saat itu? Maka Hasan diangkat menjadi khalifah. Muawiyah tidak setuju. Nah, kok Hasan lagi yang masih muda? Misalnya Muawiyah itu sudah berumur 60 tahun saat itu. Maka kemudian terjadilah negosiasi. Walhasil Khalifah Hasan mengundurkan diri. Jadi rakyat biasa kembali ke Madinah. Diracun oleh salah satu istrinya. Jadi nyari istri itu bahaya juga ya. Karena itu sebelum diracun mari kita cek madunya. Ini yang tepuk tangan kok bapak-bapak dosen nih. Nah, Muawiyah kemudian karena dia berkuasa jadi gubernur 20 tahun di Damaskus, pusat kekuasaan Damaskus, dia pindahin lagi ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Kemudian perjanjian dengan Hasan waktu negosiasi, ya kalau saya meninggal dulu, saya kan 60 tahun, saya nggak lama lagi kalau saya meninggal, ya kamu lah yang naik. Jadi kamu sabar dulu, gitu. Karena kamu tidak berpengalaman, masih bawa pensiun dan seterusnya. Maka banyak desas-desus Sayyidina Hasan meninggal lebih dulu, diracun oleh istrinya, diiming-imingi oleh Yazid putra Muawiyah. Kenapa? Karena Yazid mau dia naik. Karena kalau nanti bapaknya meninggal, perjanjiannya Hasan tadi. Jadi bagaimana bapaknya sudah tua? Karena tidak ada pemilu tadi itu, tidak jelas. Tidak ada suara rakyat di sana. Yang ada adalah negosiasi para pemimpin. Kemudian ternyata Khalifah Muawiyah ini umurnya panjang, berpuasa sampai 20 tahun. Yazid yang masih kecil sudah mulai dewasa. Kelakuannya aneh-aneh. Tapi kata Muawiyah dan para sahabat ini kalau saya meninggal dan tidak jelas siapa yang menggantikan. Ini sudah 50 tahun setelah wafatnya Nabi, peristiwa ini. Jadi 50 tahun. Islam sudah berkuasa kemana-mana dan Muawiyah sadar bagaimana dia pun dulu protes ketika tidak dilibatkan. Dan belum ketemu sistemnya gimana dong agar stabilitas negara terjamin, pemilihan pemimpin tidak menimbulkan perang saudara berikutnya. Waktu dengan Hasan dia sudah negosiasi, tapi Hasan sudah tidak ada adiknya Sayyidina Husain yang juga menunggu-nunggu. Khalifah Muawiyah sudah tua, akhirnya jalan pintas, dia tunjuk anaknya Yazid sebagai pemimpin. Datang ke Madinah, dia lobby para putra Khalifah sebelumnya. Datangi Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Pintar Muawiyah, katakannya apa? Ini bukan bid'ah, ini sunnah Khalifah pertama yang menunjuk Umar. Jadi kalau sekarang saya menunjuk Yazid, saya tidak menyalahi tradisi. Karena sistem belum ada, maka dipakai tradisi. Apa jawab Abdurrahman bin Abu Bakar? Ya tapi kan bapakku nggak menunjuk aku. Bapakku nggak menunjuk anaknya. Datang ke Abdullah bin Umar, sama dilobby lagi. Abdullah Umar juga menolak. Tapi dengan kekuasaan kemudian Yazid naik. Maka dimulailah kerajaan. Perpindahan dari khilafah menjadi kerajaan. Itu sudah tahun ke-50. Nabi Muhammad sudah bilang apa? 30 tahun khilafah itu. Nah itu aja. Nah, ketika kemudian Yazid menjadi khalifah, terus kemudian turun-temurun, itu kita kenal menjadi dinasti Umayyah. Nanti kemudian ada lagi dinasti Umayyah berkuasa sekitar 90 tahun.
dinasti Abbasiyah, berkuasa sekitar 500 tahun. Di sela-sela itu ada khalifahan di Cordoba, yang pecahan dari Bani Umayyah, yang lari kemudian ke sana. Ini panjang kalau kita cerita. Ya. Tapi maksud saya adalah, saya ingin menjelaskan bahwa bahkan sampai 50 tahun khilafah berdiri, sistem itu belum terbangun. Belum ada. Yang ada itu semua bicara pemimpin. Itu buktinya makanya terjadi kericuhan seperti itu. Kalau sistem sudah jelas, langsung meninggalkan sistem, atau Abu Bakar sama Umar sudah meninggalkan sistem yang baku. Kenapa? Karena kalau mau meninggalkan sistem yang baku, pertanyaannya sama. Dalilnya mana? Kan enggak ada dalilnya. Itu semua berdasarkan perjalanan. Nah, kemudian begitu para ulama sudah mulai memahami ini, sudah di masa Umayyah, mulai ada pertanyaan-pertanyaan, karena khalifahnya mulai ngawur-ngawur kan. Ada orang yang berkualitas, tapi karena dia bukan darah biru, jangan dia yang dipilih. Ini kan jadi sistem kerajaan. Padahal Abdul Amanati adalah ahlinya. Berikan amanat kepada ahlinya itu bukan kepada keluarganya. Gitu. Ini kan nepotisme. Ahlinya itu adalah kepada yang ahlinya, yang memang pakarnya, memang punya kapasitas, punya kapabilitas. Nah, itu seperti Undang-Undang 45 kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah ini, makanya keluarganya semua dikasih. Nah ini cara memahaminya, ini lahirnya gitu. Nah, mulailah muncul para ulama mencoba menteoretisasikan peristiwa sejarah ke belakang. Oh jadi kalau gitu terpilihnya khalifah ini, lanjut khalifah ini, sampai kemudian anaknya semua ada benang merahnya, yaitu bai'ah. Baik dipaksa tidak dipaksa, setelah dimulai di masjid kemudian ada bai'ah jamaah. Wah kalau gitu pemilihan khalifah itu yang penting ada bai'ahnya. Ini coba diteoretisasikan. Nah, maka muncul Imam Juwaini. Imam Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada para khalifah ketika khalifah saat itu yang baru ABG, baru remaja naik gitu. Ya, karena bapaknya meninggal, diganti dinaikkan, saya lupa siapa khalifahnya. Kemudian kelompok Batinia, Syiah Batinia, ya, itu menyerang, mempertanyakan legitimasinya. Nah, dimintalah Imam Al-Ghazali menjelaskan seperti apa sebetulnya syarat-syaratnya, proses pemilihannya. Imam Ghazali itu. Setelah Imam Ghazali kemudian ada Imam Al-Mawardi, salah satu mahaguru dalam mazhab Syafi'i. Ahkam sultannya itu isinya apa juga? Menteoretisasikan sejarah. Contohnya begini, menteri, pengangkatan menteri, wazir, sampai dibuka ada waziratul tahwid, waziratul tamhid, ya kalau ada ahkam sultannya itu. Pertanyaannya zaman Nabi ada, zaman Abu Bakar ada. Nah, tapi kemudian para ulama mencoba melakukan justifikasi dalam berinterpretasi. Mengatakan bahwa apa? Oh ada di Quran, Nabi Harun itu wazirnya Nabi Musa. Tapi apakah maksud wazir itu menteri di ayat itu? Nah ini kan tanya kepada dekan nanti ini gimana? Terus Nabi pernah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah wazirku. Ini kan sebutan-sebutan. Sebagaimana kemudian Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha gitu. Aku ini kota ilmu, Ali ini kuncinya. Atau mengatakan pada Ja'far sifat akhlak agunganku itu seperti sifat keagungan akhlakmu ya Ja'far. Nabi Muhammad itu kan seringkali mengademkan para sahabatnya dengan memberikan pujian dan semua merasa dekat. Jadi ketika mengatakan wazirku itu Abu Bakar, Umar, atau dalam hadis Sahih Bukhari sampai ditulis dalam babnya, seandainya aku diperkenankan mengangkat kekasih, tentu aku akan angkat Abu Bakar. Itu pengungkapan yang kemudian oleh para ulama coba ditafsir-tafsirkan. Oh ini sudah ada wazir zaman dulu, sudah apa? Interpretasi. Karena sistemnya belum ada. Nah, kalau sistem itu berdasarkan interpretasi, maka boleh dong orang generasi berikutnya juga punya interpretasi. Nah, ini, karena ini bukan perkara yang komplain. Ini bukan perkara maklum min ad-din bidarurat. Ini perkara ijtihad.
Kalau para ulama dulu sudah berijtihad mengenai sistem khilafah dengan menteorisasikan ke belakang, pertanyaannya kenapa kita tidak bisa lakukan? Maka kalau baca Ahkamus Sultaniyahnya Imam Mawardi dibandingkan dengan Siyasah Syariahnya Abdul Wahab Khalaf, akan melihat perbedaan ijtihad mereka. Imam Mawardi tidak terang-terangan bicara trias politika. Kalau kita baca Siyasah Syariahnya Abdul Khalaf, sudah dibagi 3. Sultan itu sudah dibagi kekuasaan itu. Ini sudah terpengaruh karena beliau ulama Mesir yang ada di abad 19. Ya, sudah generasi modern. Lantas di mana kita meletakkan sistem khilafah yang diinterpretasikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani? Kalau kita lihat lintasan pemikiran tadi, lintasan sejarah dan urusan pemikiran, maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya ini saya menghormati, makanya saya panggil Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Jadi teman-teman HTI jangan marah, saya panggil Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita letakkan pemikirannya dalam lintasan sejarah fikih siyasat. Itu adalah kontribusi beliau untuk memahami sistem khilafah. Saya punya masalah dengan itu? Enggak. Sebagaimana saya tidak punya masalah dengan Ahkamus Sultaniyah, dengan Siyasah Syariah Abdul Khalaf, atau dengan para ulama-ulama lain. Yang saya punya masalah adalah ketika kemudian dianggap sistemnya yang dibangun oleh Nabhani ini adalah sebagai satu-satunya kebenaran. Dan itu dipaksakan. Nah, ini yang dipersoalkan. Paksakan bahwa inilah khilafah yang benar. Itu jadi masalah. Padahal yang dilakukan Nabhani sama dengan ulama lainnya menteorisasikan pengalaman sejarah keberatan. Tentu beliau mengatakan sejarah itu bukan sumber hukum Islam. Sehingga, dan ini kan paradoksnya. Kalau kita bilang, iya loh, di masa Abu Bakar seperti ini pemilihan, Umarnya seperti saya jelasin tadi. Itu para pengikut Taqiyuddin Nabhani akan mengatakan, loh, sejarah itu bukan sumber hukum Islam. Kita tidak harus ikut itu. Tapi buku-buku para pemikir Siyasah Syariah semuanya itu mencoba menteorisasikan sejarah khilafah ke belakang. Contohnya tadi adanya wazir. Wah, ternyata setelah berkembang, nggak mungkin khalifah menguasai semua, maka perlu ada menteri-menteri. Maka dibuatlah menteri. Perkembangan peradaban. Karena kita tadi saya baru bicara 50 tahun pertama. Ini kan sudah sampai 90 tahun masa Umayyah, 500 tahun masa Abbasiyah. Dunia sudah bergerak, kemudian mereka sudah bertemu dengan peradaban-peradaban lain, sudah ada interaksi dengan pihak-pihak lain. Ya berkembang dong cara memahami pemerintahan mengelola negara, kan gitu. Maka perlu ada menteri. Apa? Cara mengangkat menterinya gimana? Mengangkat gubernur? Ya belum ada sistemnya saat itu. Apakah diangkat oleh pemilihan langsung, penunjukan? Belum ada sistemnya. Maka yang ada tradisinya adalah ditunjuk oleh khalifah. Maka apa kemudian boleh di khalifah tidak menunjuk? Tidak ada sejarahnya, gitu. Artinya apa? Sebetulnya bangunan sistem khilafah ini dikembangkan oleh para pemikir tadi termasuk An-Nabhani itu juga berdasarkan sejarah. Karena sistemnya tidak pernah ditinggalkan secara jelas oleh Rasul. Konstitusi yang didraft oleh kelompok Hizbut Tahrir itu juga berubah-ubah tergantung hasil permohonan mereka lagi. Pembentukan diwan misalnya itu gimana? Nah, kalau lihat misalnya Ibnu Khaldun menteorisasikan bahwa hal apa yang harus dimiliki oleh sebuah ibu kota, baca Ibnu Khaldun, itu khas pada konteks beliau itu. Beliau masih bicara peternakan, karena saat itu masih bicara soal domba, sapi dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita memahami hal itu untuk diwujudkan ke dalam konteks sekarang. Sejarah bukan sumber hukum Islam. Kita orang Fakultas Syariah tahu itu sejarah sumber Islam. Tetapi kita juga belajar tarikh asli, ya kan? Kita belajar tarikh asli. Jadi mengatakan bahwa kemudian karena sejarah bukan hukum Islam, maka 7-10 abad ke belakang khazanah Islam itu buang saja semua. Nggak mungkin. Itu adalah kekayaan luar biasa. Nggak mungkin sejarah yang saya ceritakan itu dibuang semua. Tarikh Tabari, ya, tarikh Tabari. Ini kita belajar tafsir Tabari.
Tapi Tarikh At-Tabari jangan dibaca. Ini 11 jilid sejarah para rasul dan para raja. Diterjemahkan ke bahasa Inggris 40 jilid. Saya downloadnya gratis seperti itu. Nah, jadi bisa download 11 jilid gratis itu. Kalau tahu linknya, jangan tanya saya, tanya Google. Nah, itu kalau kita baca, luar biasa catatan-catatan At-Tabari itu kitab itu disusun 20 tahun. Peristiwa tahun ini apa, perpindahan khalifah ini, khalifah selanjutnya semua. Jadi kita akan tahu bahwa di khilafah itu juga ada hal-hal yang baik, ada hal kemajuan kejayaan Islam sebagai bagian dari sejarah umat Islam, ada juga hal yang buruk. Nah sekarang ini orang yang benci Islam angkat yang buruk-buruk. Apa yang buruk-buruk misalnya? Harem. Hai, ini feminis kita nih. Harem, ya. Ada harem itu area kamar bilik gitu yang kemudian menjadi istananya di Iskandar Shah di Kairo di Mesir. Itu juga ada istana raja Mesir terakhir. Itu ada 450 kamar kalau saya nggak salah. Itu isinya ya itu haremnya semua. Seluruh-seluruhnya kalau dikata untuk mungkin istilahnya gitu ya. Ada yang berupa budak, ada yang berupa ghanimah. Jadi enaknya ini mungkin salah satu tantangan kita kalau kita pengen khalifah ya menjadi khilafah lagi. Enaknya itu dulu itu bukan hanya kita tuh boleh nikah sampai 4. Langsung protes ini. Tapi kita juga boleh kemudian punya budak perempuan unlimited. Punya perempuan dari rampasan perang unlimited. Asal kuat nggak gempor aja. Nah ini masalahnya Pak Dekan, bedanya kita dengan orang dulu, mereka kuat. Kita merasa kuat. Lu ketawa nih, jomblo paham aja. Nah itu yang kemudian kita lihat kalau khalifah itu seperti itu sosoknya yang punya perempuan banyak yang nggak suka Islam itu yang diangkat. Banyak novel, film ya. Gitu. Jadi waktu saya bicara khilafah itu masih ngebule saya di Australia itu yang diangkat tuh kayak gitu cerita-ceritanya. Nah, jadi pertanyaannya selalu begitu. Kira-kira kamu nanti mau punya istri 400 atau 500 nanti? Wah, banyak banget 500 itu. Jadi kalau itu para orang-orang yang suka ngebom-ngebom teroris itu ini 80 dari kecil 80 cuma ini. Kalau di dunia ini mereka bisa unlimited kok. Nah, bagi yang senang dengan khilafah, yang diangkat itu yang bagusnya semua. Gitu. Tadi saya bilang pokoknya dari mulai BBM, reklamasi, ya, semua itu solusinya adalah khilafah. Seakan-akan nggak pernah banjir. Ka'bah aja pernah kebanjiran kok berkali-kali kok. Baca sejarah, makanya pentingnya sejarah. Dan ini mereka mau tutupi makanya dihapus. Jangan sejarah, bukan sumber hukum Islam. Masjid Nabawi berapa kali kebakaran? Ka'bah pernah terbakar ketika terjadi perang saudara antara Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf, panglima yang kemudian selama 6 bulan memblokade Mekah dan mengirimkan panah-panah api, bukan hanya membakar kota Mekah dan kemudian membunuh sejumlah penduduk Mekah, tapi juga membakar Ka'bah. Itu sejarah semua. Nah yang lucunya kalau di medsos kalau saya cerita begini, pertanyaan mereka adalah, saya belum pernah dengar itu. Ngarang ya, dasar Profesor Koslet. Atau bahannya orientalis ya, dasar liberal. Sejak kapan Tarikh At-Tabari itu liberal kan? Nah, karena itulah, dan nggak perlu kalau misalnya terlalu banyak jilidnya, baca Tarikh Khulafahnya Imam Suyuti misalnya. Itu jelas. Konflik-konflik tadi yang saya bilang Sayyidina Hasan, Muawiyah, Yazid, itu jelas diuraikan Imam Suyuti. Terang benderang. Perpindahan antara Khalifah Umayyah dengan Abbasiyah, terus bagaimana politisasi masjid, politisasi ayat, itu terjadi. Bagaimana misalnya ayat Lailatul Qadar ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kebetulan ternyata 1000 bulan itu 90 tahun.
90 tahun itu merujuk kepada masa berkuasanya Umayyah. Maka kemudian Khalifah Abbasiyah perlu menjelaskan bahwa kepemimpinan kami ini itu seperti Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Atau bari mencatat di semua. Padahal beliau ahli tafsir, tahu kita tafsir ngawur gitu. Tapi beliau cantumkan di sejarah sehingga kita semua yang membaca sekarang bisa belajar bahwa terjadilah politisasi itu dalam sejarah. Nah, karena itu saya kira selama kita menganggap khilafah itu adalah sebuah sistem, maka itu menjadi kekhilafan. Tapi kalau kita anggap itu adalah sosok seorang saja, sistemnya itu adalah bagian dari ijtihad kita, bagian dari para ulama, kita pasti ulama. Maka ijtihad para ulama kita yang mengatakan NKRI harga mati adalah bagian yang sah. Sama sahnya dengan mengatakan bahwa sepeninggal Rasul harus ada pemimpin pengganti Rasul. Itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang satu bicara sosok, yang lain bicara sistem, tidak perlu dipertentangkan. Karena itu menurut saya, mari kita baca kembali kitab-kitab klasik, kita pahami dari sejarah ke belakang, ya. Dengan demikian kita akan memahami bahwa persoalan kepemimpinan ini sebetulnya sudah selesai dengan diterimanya Pancasila UUD 45, bahkan sudah ada amandemen UUD 45. Kalau kata Gus Solah itu tinggal mengisi saja. Kalau tidak setuju, ya rubah konstitusinya. Kalau memang 2/3 suara, kalau tidak, ya tidak bisa diterima. Pertarungannya adalah di level parlemen, level pemilu, partai politik, itu yang terjadi sekarang. Tapi masih banyak yang kemudian mau kembali ke mahkamah. Saya kira sudah mulai banyak yang mengantuk, jadi dongengnya di stop dulu. Nah, nanti biar kita bisa dialog, dan biasanya kalau sudah dialog, mudah-mudahan kita bisa lebih mesra. Subhanallah wa ila malam tanah inna kandang mati masuk di kali Allah, kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang tak kau jadikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.